Prof. Jamin, seandainya ada kelalaian yang dilakukan oleh jaksa, seandainya ini sudah ditemukan oleh Komisi Kejaksaan ada kelalaian tidak kunjung melakukan eksekusi terhadap Sylvester, maka apa konsekuensinya terhadap si jaksa yang tidak melakukan eksekusi dan apakah ini seketika tidak akan PK yang diajukan Sylvester ini otomatis tidak akan bisa dilanjutkan? Ya, tentu terkait dengan kelalaian tugas dan tanggung jawab seorang jaksa, ya, apakah atas inisiatif sendiri ataupun berdasarkan perintah jabatan pimpinan, ya, itu tentu menjadi pelanggaran etik ya dan administratif yang bisa nanti diajukan untuk diberikan sanksi ya kepada pelakunya tersebut. Saya ingin mengatakan hal seperti ini ya. Kenapa orang mengajukan PK dia harus hadir? Ya, harus hadir. Kalau kita ketahui dahulu, orang bisa melarikan diri DPO, lalu mengajukan PK begitu. Karena dia khawatir kalau dia hadir nanti dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara, begitu ya. Nah, jadi sekarang ini maka setiap permohonan PK itu harus hadir dan dia sendiri mengajukan. Nah, kenapa? Karena agar dapat dieksekusi, dimasukkan ke dalam tahanan begitu. Nah, inilah filosofi kenapa pemohon PK itu harus hadir. Nah, sedikit rancu dan aneh kalau orang yang seharusnya hadir ada tidak dieksekusi tapi bisa mengajukan PK begitu. Nah, ini menjadi suatu hal di bidang hukum ini menjadi gak sedikit rancu begitu. Karena sudah diatur sedemikian rupa tidak boleh orang mengajukan PK kalau dia tidak hadir sendiri. Dia sendiri yang hadir untuk mengajukan PK itu. Begitu. Di sisi lainnya juga begini, dari Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum Anang Supriyatna juga sudah menyatakan sidang peninjauan kembali yang bakal diajukan Sylvester ini sudah terjadwal tanggal 20 Agustus 2025. Kita coba simak pernyataan Kapus Penkum. Informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Ternyata PK-nya jalan, Mas Roy, tapi eksekusinya mandek. Apa yang keliru di sini? Ya nggak apa-apa, kita ikuti tadi statement dari pakar hukum Prof. Jamin Ginting tadi. Berarti kan kalau 20 Agustus dia harus datang. Ya, sekarang duluan mana? Harusnya dieksekusi atau PK dulu? Berarti begitu dia datang, ya pihak eksekutor harusnya udah tangkap aja dia, masukkan dulu ya sebelum dia mengajukan PK. So simple is that, ya kan? Sangat simple. PK dia harus datang, begitu dia datang pada saat sidang PK itu 20 Agustus, ya dia dieksekusi. Seberapa yakin karena yang sekian lama saja untuk mengajukan untuk yang inkrah saja tidak berjalan sebenarnya? Kita berikan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar para penjalan hukum di Indonesia itu semua dapat hidayah. Udah gitu, harus, dan Indonesia menonton ini. Sampai begitu jawabannya, kalau sudah datang PK harus datang sendiri, ada kemungkinan dia ditangkap langsung. Iyalah. Kalau Mas Roy. Ya tidak perlu seperti itu. Kan saya tahu lah pasti Bung Sil itu sudah memperhitungkan semuanya, ya. Apa yang harus dia lakukan. Dia mengajukan PK itu kan pasti sudah ada bukti atau novum atau 3 bukti tadi itu. Ya apapun yang terjadi pasti dia akan hadapi gitu. Bagus. Apakah hari ini dia akan ditahan ataukah besok ataukah nanti setelah pas acara persidangan dia pasti akan hadapi untuk itu ya. Karena dia juga seorang yang taat hukum untuk itu. Tapi yang jelas adalah yuk kita sama-sama lihat aja seperti apa tanggal 20 Agustus itu. Ya, kan PK sudah berjalan, sudah mulai gitu kan. Dengan novum-novum baru ataupun dari beberapa 3 poin tadi itu bisa diterima oleh mahkamah. Karena kan ini sudah mencuat cukup lama, sudah beberapa hari ini masalah Pak Sylvester ini mencuat ke publik. Terakhir Anda komunikasi bagaimana memperhatikan ini dan saran Anda ke Bang Sylvester apa sebetulnya? Ya kalau saya belum sempat berkomunikasi lagi ya. Padahal jago loh, Pak Andi itu kalau kontak kan jago. Tapi begini, yang kita paham lah, karena kita sering bergaul ya, kita berbicara seperti apa juga, saya paham bahwanya Bung Sil ini adalah orang yang taat hukum untuk itu. Ya. Dan apapun cepat atau lambat dia pasti akan menyerahkan diri. Tanda kutip ya, saya bisa katakan dia akan menyerahkan diri ataupun juga sambil menunggu sampai PK itu. Meskipun harusnya ya sudah mengajukan Iyalah. menyerahkan diri itu mah udah dari kalau taat hukum jadi begini juga kita meminta kepada pihak jaksa eksekutor itu ya bisa melakukan sesuai dengan tugasnya dia sebetulnya kan. Kalau mereka dia sudah berkomunikasi dan juga
administrasinya itu sudah lengkap dan jelas gitu loh. Karena kalau salah satu syaratnya kan itu. Kalau administrasinya nggak lengkap gimana? Oke. Kan masih dipertanyakan juga sama jaksa kan gimana? Di satu sisi ini juga belum selesai, Anda juga tersandung kasus dilaporkan juga ke polisi yang sampai sekarang juga belum Ya nggak tahu apa-apa, arahnya mau gimana. yang penting ini harus dieksekusi. Dan kalau tadi Bang Andi mengatakan Sylvester itu adalah taat hukum, ya buktikan taat hukum itu dengan menjalankan ya atau menjalani eksekusi ini sesuai dengan kata dia tuh ketika di depan teman-teman tuh kalau saya sudah menjalani hukum gitu ya. Wah, ketika di acara dua arah dulu kan juga saya sudah menjalani, dan waktu itu kan benar kan pemirsa bisa mencatat semua buktinya. Waktu itu saya tanya kapan menjalankan, oh nggak tahu, nggak perlu dilihat kapan. Akhirnya kan terbukti semua, seluruh masyarakat Indonesia mencatat, dan Kompas TV lah yang kemudian menjadi pertama kali ketika saya mengungkapkan Bang Sylvester itu belum menjalani putusan itu. Oke, sederhananya Prof Jamin, apa hikmah yang harus kita pelajari di sini? Karena ini kan pasti akan sedikit banyak kan mencoreng peradilan kita. Nah, Ya, tentu begini ya, jaksa harusnya tidak dalam rangka tebang pilih ya, dalam hal mengeksekusi seseorang begitu. Ini juga tanpa sorotan masyarakat, saya kira bahaya juga kalau sampai nantinya ada organ tertentu yang sebenarnya harus sudah melaksanakan putusan, tetapi tidak ada yang mantau, akhirnya berkeliaran begitu ya, tidak dieksekusi. Ini seperti gunung es ya. Jadi Komja, Komisi Kejaksaan, masyarakat harus memantau semua terhadap pengadilan-pengadilan di mana jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi ya. Nah, dalam hal tertentu jaksa cepat. Kenapa dalam hal tertentu jaksa lambat? Kan itu kan artinya equality before the law ya. Persamaan di depan hukum itu harus ditegakkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat fungsi dan peran hakim ini lagi, hakim pengawas yang harusnya kalau sampai ada terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, hakim memberi teguran dan pengawasan, itu tugasnya sudah diamanatkan. Dan kelalaian ini sudah tidak terbantahkan lagi menurut Anda, Prof? Ya, saya kira sudah nyata di depan mata ya, dan sudah terbuka sekali ya. Artinya orangnya sendiri akhirnya juga sering ada di media. Saya juga bingung, biasanya orangnya harusnya sembunyi-sembunyi, nggak sudah terlalu, tapi karena dia sudah ada di media dan menunjukkan kapasitasnya seperti itu, artinya masyarakat semakin yakin bahwasannya ada sesuatu yang mengganjal dalam penerapan. Yang bilang Prof Jamin. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang ke studio. Puncak gunung es, puncak gunung Sylvester. Oke, baiklah. Oke, Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang. Prof Jamin, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.